Setelah selesai kalian nonton tawuran ini, kita bisa tahu dari keempat HP dengan 4 flagship chipset berbeda ini mana performanya yang paling tinggi, stabil, baterai awet, dan suhunya adem. Kira-kira siapa jagoan kalian bakal menang tawuran ini? Jadi di tawaran ini gue bakal jalanin 6 kali Antutu, recording 4K video, streaming berbagai platform sosial media, rendering 4K pakai KineMaster, dan stress test 3D Mark. Dan langsung aja kita mulai tes ini dengan baterai 100%, terus semua settingan gue samain. Airplane mode aktif, connect di wifi yang sama, brightness gue bikin auto, dan volume di sekitar 50%-an. Untuk performance mode, gue aktifin di Redmi dan Xiaomi ya, sedangkan iPhone dan Google nggak ada itu. Mending Xiaomi bang. Oh ya, untuk suhu awalnya ada di sekitar 31-33 derajat. Setelah semua oke, langsung aja gue jalanin Antutu untuk keempat HP ini ya. Cuma sayangnya entah kenapa Google Pixel tiap awal run pasti blank screen terus. Cuma bisa diakalin dengan masuk ulang ke 3D Bench-nya. Dan kurang lebih 10 menitan kemudian iPhone kelar duluan dengan skor 930 ribuan dengan suhu hangat di 37,5 derajat. Habis itu diikuti Xiaomi 12S Ultra dengan skor fantastis 1.050 ribuan dengan suhu 40,8 derajat. Lanjut Redmi punya skor yang cukup mendekati Xiaomi nih di 990 ribuan tapi dengan suhu yang paling panas di 43,9. Dan terakhir Pixel tertinggal di skor 720 ribuan dengan skor yang aman di 36,4. Untuk baterai, iPhone dan Redmi masih perkasa ya dengan 100%, sedangkan Xiaomi dan Pixel udah berkurang 2% nih. Lanjut tes di putaran kedua, di mana Redmi dengan Dimensity 9000-nya terjadi kecelakaan, overheat, yang pas gue cek suhunya mencapai 48,3 derajat. Oke, buat menghemat waktu teman-teman, langsung aja gue sajiin semua data dari tes 1 sampai 6 ini. Yang kalau dilihat, sayangnya terjadi lagi overheat untuk Redmi di tes keempat dan keenam ya, dengan suhu yang cukup panas, hampir 50 derajat Celcius. Secara keseluruhan, penurunan performance terbaik ada di Snapdragon 8 Plus Gen 1 dan A16 Bionic di sekitar 7-8% aja. Cuma yang membedakan dari sisi suhu dan konsumsi daya, iPhone di sini cukup baik ya, dengan suhu rata-rata 39 derajat dan baterai berkurang 18% aja. Sedangkan Xiaomi cukup panas di 44 derajat dan baterai berkurang 26%. Oh ya, ngomong-ngomong skor Antutu, perlu teman-teman ketahui ya, kalau sebenarnya hasil skor iPhone sama Android itu nggak bisa dibandingin secara langsung. Karena disebutkan sendiri di websitenya ini nih, kalau bahasa pemrograman dan pengetesannya itu berbeda. Tapi walaupun gitu, paling nggak kita bisa lihat dan bandingin dari sisi stabilisasi, suhu, dan sisa baterai setelah ngejalanin 6 kali tes ini. Kalian mesti ingat kalau si Redmi ini sempat terjadi 3 kali overheat, jadi nggak valid ya. Yang pertama itu karena overheat tadi HP-nya jadi stop sehingga nggak memakan daya lebih. Habis itu jadi punya waktu lebih juga untuk menormalkan kembali suhunya. Terakhir seperti yang udah diduga, Google Tensor G2 punya skor cukup rendah, tapi dengan suhu yang terkendali, sedangkan konsumsi daya ada di tengah-tengah. Oh ya, dan karena kapasitas baterai tiap-tiap HP itu beda, biar lebih akurat gue sertain juga konsumsi daya dalam mAh, yang terlihat iPhone paling dikit nih. Dan sekali lagi ingat, buat Redmi bisa diabaikan ya, karena 3 kali overheat tadi. Nah, di tes ini sebenarnya menjawab kekepoan banyak orang. Kalau kita shoot 4K selama setengah jam, kira-kira habis berapa persen baterainya? Dan seberapa panas sih? Dan hasilnya terlihat iPhone dan Pixel yang paling hemat, berkurang 11%. Diikuti Redmi 13% dan Xiaomi 12S Ultra paling besar nih 15%. Untuk suhu, Xiaomi dan Redmi cukup panas di 43 ya, habis itu Pixel dan iPhone. BTW buat Redmi, informasi cukup penting nih, kalau maksimal cuma bisa record 8 menit aja. Jadi saat menit ke-7 itu dia bakal hitung mundur dari 59 sampai akhirnya ke 0 dan stop recording. Tapi langsung aja gue jalanin lagi ya tiap kali stop. Hal ini terjadi untuk HP-HP Redmi menengah ke bawah. Lanjut buat streamingnya bisa dibilang lebih ringan dari recording tadi. Dalam setengah jam baterainya cuma berkurang 3% di iPhone dan Xiaomi. Sedangkan Redmi dan Pixel 5%. Hal ini membuktikan ya kalau promotion 120Hz-nya iPhone dan LTPO 2.0-nya Xiaomi beneran bisa menghemat daya dibanding sama Redmi dan Pixel. Dari sisi suhu, iPhone paling adem. Sisanya ada di 31-32 derajat untuk ketiga HP lainnya. Oh ya guys, walaupun video tawaran chipset ini nggak bakal serame video unboxingnya, tapi paling enggak buat kalian yang suka boleh bantu like video ini ya, supaya usaha gue begadang bikin video ini nggak sia-sia. Thank you. Dari semua tes di video ini, gue yakin kalau zaman now ini adalah apps-apps yang paling sering dipakai, yaitu scrolling TikTok, IG Reels, dan YouTube Short.
Jadi tiap-tiap app ini gue bakal jalanin selama setengah jam dan hasilnya gue dapat 2 kesimpulan. Yang pertama, secara total dari ketiga app tersebut iPhone yang paling hemat berkurang 12%. Diikutin Pixel 14% dan terakhir Xiaomi Redmi di 16%. Yang kedua, sekarang gue ada tebak-tebakan nih buat kalian. Jadi untuk iPhone dan Xiaomi terlihat lebih memakan daya dibanding tes streaming YouTube sebelumnya ya, yang cuma 3% untuk setengah jam. Kira-kira ada yang tahu nggak nih kenapa? Kamu nanya. Ayo, jadi menurut ilmu sotoy gua, jawabannya masih sama kayak sebelumnya, yaitu gara-gara promotion dan LTPO 2.0-nya itu tadi. Sebelum kesana, gue jelasin singkat dulu. Jadi buat yang belum tahu, fitur ini memungkinkan refresh rate suatu HP bisa dinamis ya, dari 1 Hz sampai 120 tergantung kondisi. Jadi misalnya saat kita diemin HP-nya, dia bisa turun ke 1 Hz, dan saat kita nonton di sekitar 30 sampai 60 Hz ya. Atau saat scrolling bisa sampai ke 120 Hz. Yang mana dengan ini konsumsi dayanya jadi lebih hemat. Terus hubungannya apa, Bang? Yang terjadi itu, untuk tes ini kita cukup sering scroll buat pindah ke video selanjutnya ya. Yang artinya refresh rate 120 Hz-nya bakal aktif. Dibanding dengan tes sebelumnya yang mana kita lebih sering diem nonton tanpa scroll HP-nya. Cuma ya, itu asumsi cupu gua aja sih. Ada yang punya pendapat lain? Ini juga salah satu tes yang lumayan banyak kalian request. Jadi kali ini gue pakai KineMaster dengan footage 4K sekitar 14 menitan. Untuk editingnya gue cuma kasih scaling dikit ya dan satu filter. Terus ekspor dalam 4K dengan bitrate yang gue samain di sekitar 64 Mbps. Jadi biar output filenya juga sama buat keempat HP ini, yaitu sekitar 6 gigaan. Dan hasilnya, Xiaomi kelar duluan, terus diikuti 50 detik kemudian oleh Redmi. Lanjut ke iPhone 40 detik setelah Redmi, dan terakhir Pixel semenit setelah iPhone. Atau sekitar 2,5 menit setelah Xiaomi nih. Gimana dengan baterainya, Bang? Gak terlalu besar ya konsumsinya, di sekitaran 4-5% aja. Nah, jadi udah tahu ya, untuk masalah rendering, Xiaomi dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1 juaranya nih. Mending Xiaomi, Bang. Dan ini dia tes terakhir dan pamungkas kita, 3D Max stress test selama 20 menit. Hasilnya untuk skor dan stabilisasi, iPhone paling baik di sini dengan 3.300-an dan stabilisasi 66,7. Sedangkan Redmi Xiaomi ada di 2.000-an dengan stabilisasi 50%-an. Dan terakhir, Pixel punya skor paling rendah di 1.670. Untuk suhu, Redmi paling panas sampai 47,9 loh. Dan Pixel walaupun punya skor paling rendah, tapi dia punya suhu yang paling adem juga. Dan konsumsi daya paling hemat berkurang 8% aja ya, dibanding ketiga HP lainnya yang berkurang 10 dan 13%. Nah, dari hasil ini gue cukup takjub dengan performance Snapdragon 8 Plus Gen 1 ya yang ada di dalam Xiaomi 12S Ultra ini. Secara overall punya performance dan stabilisasi yang baik dan gak cuma di Antutu tapi saat kita lakuin tes rendering KineMaster tadi. Untuk suhunya pun menurut gue masih panas yang wajar sih. Selama di tes ini suhu tertinggi ada di 46 derajat, tapi itu pun cuma sekali aja di tes kelima Antutu. Lihat hasil ini makin gak sabar gue pengen lihat gebrakan Snapdragon 8 Gen 2 yang bentar lagi bakal nongol. Kalian bisa kepoin Instagramnya Snapdragon Indonesia buat detailnya. Dan untuk baterai yang paling memakan daya adalah Xiaomi yang sampai akhir tes tersisa 25% aja. Cuma itu cukup beralasan ya, karena emang performance yang dihasilkan juga tinggi. Selain Snapdragon 8 Plus Gen 1 di Xiaomi tadi, yang patut diapresiasi adalah si A16 Bionic di iPhone 14 Pro Max yang punya kapasitas baterai paling kecil, tapi di akhir tes punya sisa baterai yang paling besar di 42%. Dan overall suhunya pun cukup terkendali loh. Paling panas itu pas di tes 3D Max dan itu pun cuma 41-an derajat. Sedangkan Pixel 7 Pro tampaknya udah cukup ketebak ya kalau emang Google Tensor G2 ini nggak fokus di performance, tapi lebih ke optimalisasi kameranya. Yang mana kalau kalian nonton dua video tawaran kamera gua ini, Google Pixel 7 Pro merupakan penantang yang paling tangguh di antara HP-HP lainnya. Terakhir untuk MediaTek Dimensity 9000 masih perlu dibenahi lagi kali ya dari sisi suhunya yang lebih panas dibanding ketiga pesaing lainnya. Bahkan sempat overheat berkali-kali. Cuma masih diingat, hasil tes ini nggak cuma melulu soal chipset ya, tapi banyak komponen yang bekerja di belakang juga. Misalnya cooling system, kapasitas baterai, material HP, racikan software, dan lain sebagainya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan makasih buat yang udah nonton dan like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.